Masih dalam semarak perayaan HUT Ibu Kota Jakarta, kami ajak Anda berwisata melihat perjalanan Jakarta mulai dari peninggalan tempo dulu hingga Jakarta yang penuh dengan modernitas. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Tiffany Raitama pamit. Selamat sore, sampai jumpa. Di sini saya bisa melihat kapal-kapal kayu pinisi yang sedang bersandar. Sejak abad ke-12, pelabuhan Sunda Kelapa sudah menjadi salah satu pusat perdagangan di Asia. Kapal-kapal yang bersandar di pelabuhan Sunda Kelapa adalah jenis pinisi Lambo dengan ciri khas bagian depan dan belakangnya yang sama. Penggunaan rancangan Lambo agar mempermudah menempelkan mesin motor pada kapal untuk menggerakkan kapal. Inilah keunikan pelabuhan Sunda Kelapa yang kini bertransformasi sebagai objek wisata. Maka tak heran kerap kita jumpai wisatawan yang berkunjung untuk mengabadikan keunikan pelabuhan Sunda Kelapa. Nah, selain Museum Fathahillah yang ada di depan saya ini, bangunan yang paling tua di sini juga ada sebuah gedung. Nah, ini Cafe Batavia. Serasa masuk ke mesin waktu dan kembali ke era kolonial Belanda saat saya memasuki bangunan ini. Halo, terima kasih. Siapa menyangka bangunan yang berusia lebih dari 200 tahun ini masih berdiri kokoh. Cafe Batavia telah mengalami beberapa kali pergantian kepemilikan, mulai dari rumah tinggal pejabat Belanda di era kolonial, kantor administrasi VOC, art gallery, dan mulai berganti menjadi resto di tahun 1993 dengan nama Cafe Batavia. Lantai satu kafe merupakan lounge yang dilengkapi dengan bar serta panggung live music. Setelah puas melihat lantai satu, kali ini saya berpindah ke lantai 2. Di lantai 2, mata saya langsung tertuju pada bar yang dijuluki Winston Churchill Bar. Dan kali ini, saya dijamu dengan minuman khas Betawi bir pletok. Jangan salah, ini tidak mengandung alkohol. Meski namanya bir, minuman ini terdiri dari rempah-rempah, seperti sereh, cengkeh, kapulaga, hingga biji pala. Karena tentunya kita akan terus inovasi untuk makanan, di mana kita tidak hanya menjual Western food, kita juga ada Indonesian food. Dan biasa juga kita akan ada rutin untuk mendatangkan chef-chef, selebriti chef, ataupun chef internasional. Di lantai 2 juga ada bagian utama yang dikenal dengan The Grand Salon. Di tempat ini berfungsi sebagai area inti cafe. The Grand Salon juga sering digunakan untuk acara seperti pernikahan hingga ruang pertemuan. Melalui jendela besar, saya juga dapat menikmati Museum Fathahillah dan bangunan bersejarah di Komplek Kota Tua. Saya mengunjungi Museum Moja di Kompleks Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dibuka saat pandemi mendera ibu kota, Moja Museum menghadirkan pengalaman berbeda kepada para pengunjung. Iya, Jakarta ini bukan cuma soal metropolitannya ya, tapi juga budaya-budaya baru yang masuk ke kota Jakarta membuat kita anak muda bisa menikmati Jakarta seperti sekarang ini. Bener-bener ngepop banget ya, apalagi ini permainan ini roller skate ini sudah dari tahun 80-an ngetopnya, tapi sekarang 2021 kembali ngetop. Permainan sepatu roda memang kembali bersinar pada awal tahun 2020. Ditandai dengan munculnya kegiatan bermain sepatu 4 roda di jalan raya. Namun, yang berbeda di sini, para pengunjung bisa memanfaatkan kembali popularitas sepatu roda dengan cara yang mereka kuasai, yaitu gembira dan bergaya. Kemunculan tempat semacam ini di ibu kota dinilai memberikan warna baru dalam keseharian warga Jakarta. Kalau menurut aku yang berubah sih kayak sekarang lebih banyak tempat kayak gini ya, yang tempat fotogenik, museum juga lebih banyak. Tempat makan juga tambah banyak. Iya. Dibuka pada Maret 2021, mal ini memilih berkonsentrasi membentuk keterikatan antara pengunjung dengan mal. Disediakan ruangan untuk membuat karya kreatif, untuk belajar menari, hingga fasilitas membuat podcast.
kita memanage ruangan, memberikan ruangan kepada komunitas, terutama komunitas kreatif yang di Hub Life, komunitas kuliner, ya, dan komunitas yang memang untuk mengembangkan diri, gitu. Jadi kayak kita lihat sekarang kita ada di sini K-Hub, ini memang fokusnya untuk content creator sebenarnya. Upaya lain untuk tetap bertahan adalah membentuk cara belanja secara digital, termasuk untuk membeli makanan di dalam mal. Protokol kesehatan ketat tetap harus diterapkan dimanapun. Cara ini bisa menjadi alternatif untuk mengurangi pertemuan dengan banyak orang. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.